antara kata tanya dengan jawaban itu tensesnya harus sama ya. Jadi who does read the book misalnya. Tom reads the book. Nah, jadi begitu. Tensesnya harus disesuaikan ya. Nah, kalau whom itu kita gunakan untuk menanyakan orang tapi orangnya sebagai objek. Nah, misalnya dengan jawaban ada kalimat seperti ini. I go to campus with him every day misalnya. Ya. So, pertanyaannya, with whom do you go to campus every day? Ya, dengan siapa kamu pergi ke kampus setiap hari? I go to campus with him every day. Nah, him-nya di sini kan sebagai objek. Nah, maka kata tanya yang digunakan adalah whom ya. Oke. Kemudian when kita gunakan untuk menanyakan waktu, tapi waktu di sini adalah dalam bentuk adverb of time, bukan waktu jam. Ya, kalau untuk mengacu kepada waktu jam kita tidak gunakan when, tetapi what time ya. Ini misalnya in the morning, tomorrow, yesterday ya. When did you come from Bali misalnya, kapan kamu kembali dari Bali? I came from Bali last night misalnya ya. Nah, jadi ini menanyakan waktu ya, waktu tapi dalam bentuk adverb of time, keterangan waktu. Nah, where kita gunakan untuk menanyakan tempat. Nah, tempat ini tidak selalu jalan atau alamat, bisa juga di atas suatu benda, di atas meja, di atas kursi, di atas tas ya. Tapi dia mengacu kepada tempat di mana ada apa bisa diletakkan sesuatu atau kita berdiri pada suatu tempat tersebut ya. Kemudian why pastinya kita gunakan untuk menanyakan alasan, sedangkan how ini kita gunakan untuk menanyakan cara atau keadaan. How are you? Itu menanyakan condition, keadaan ya. Kemudian kalau manner itu adalah cara. How do you go to campus every day? Gimana kamu ke kampus itu setiap hari? I go to campus by misalnya motorcycle ya, public transportation. Jadi itu asking manner itu tentang mengacu kepada cara ya. Oke, ini kata tanya yang pada umumnya. Cuma di sini ada lebih spesifik semua kata tanya yang tadi saya sampaikan, ada 9 ya di dalam tabel ini. Di sini ada penjelasan, kemudian contohnya ya, seperti kata what ya. Ini asking information about something, menanyakan sesuatu informasi tentang sesuatu ya, informasi sesuatu. What is your name? Nah, kemudian what juga bisa digunakan asking repetition or confirmation. What ya? Apa? I can't hear you. Saya nggak bisa dengar. What you did what? Kamu mengatakan apa? Atau kamu melakukan apa di sini ya? Jadi itu hanya kita gunakan untuk konfirmasi, juga bisa menggunakan kata tanya what. Nah, what yang lain di sini what for. Nah, asking reasons, asking why. Ya, what did you do that for? Kenapa kamu melakukan itu? Untuk apa kamu melakukan hal tersebut? Ya, jadi reasonnya di sini, reason bukan yang menanyakan why tadi, tetapi kepada reason kenapa itu dilakukan gitu ya. Jadi agak lebih spesifik ya dibandingkan dengan yang menggunakan why. Kemudian tadi when untuk time ya, when did he leave ya, kapan dia pergi. Kemudian where, place or position ya, tadi yang saya katakan place tempat atau posisi. Kemudian which untuk menanyakan suatu pilihan ya, which color do you want. Kemudian tadi who dengan whom yang tadi saya sampaikan, who untuk subjek, whom untuk objek, who's asking about ownership ya, asking about ownership, who's digunakan untuk ownership itu kepunyaan ya. Why ini reason sama dengan tadi asking what for. Kemudian why don't itu making suggestion, why don't I help you. Kemudian ada how. Nah, ini how agak banyak juga sama seperti what fungsinya. Asking about manner, how does this work, bagaimana pekerjaan ini. Asking about condition, how is your exam ya. Kemudian ada lagi ini tentang penggunaan how dengan adjective atau adverb. Kalau yang adjective misalnya how beautiful is she ya, seberapa cantik dia ya, how fast you
ride the motorcycle, seberapa cepat kamu mengendarai, ya. Kemudian how juga bisa digunakan untuk menanyakan distance, jarak, ya. How far is Pattaya from Bangkok, ya. Kemudian how long, ada how long untuk menanyakan durasi waktu, ya. Panjangnya waktu itu berlangsung, time or space, ya. How long will it take, berapa lama itu akan memakan waktu. Kemudian ada how many untuk countable yang bisa dihitung, kemudian ada how much untuk uncountable yang tidak dapat dihitung, ya. Kemudian ini how old sebenarnya sudah masuk ke kategori how, penggunaan how dengan adjektif, ya. Kemudian yang terakhir di sini ada how come. Ini sifatnya informal, yang maksudnya kok bisa gitu, ya. Kenapa bisa begitu gitu, bahasa ininya istilahnya kok bisa sih. Misalnya gini, ada orang mengatakan gini, he did something wrong, dia melakukan hal yang salah. How come gitu ya, how come he did it, kok bisa ya dia melakukannya. Nah seperti itu, tapi itu sifatnya informal, ya. Oke, kemudian bagaimana sih membuat pola kalimat tanya dalam bahasa Inggris? Polanya itu yang pertama pastinya kita tentukan dulu kata tanya yang akan digunakan berdasarkan tadi fungsinya, apakah kita mau menanyakan tentang waktu, alasan, ya, kemudian tentang apa lagi, siapa, ya, bagaimana. Nah, ini kita harus menentukan dulu question word-nya. Kemudian setelah question word yang kita letakkan, diikuti oleh an auxiliary verb. Ya, an auxiliary verb itu bisa kata kerja bantu seperti do, does, dan did. Ini tergantung dari tensesnya. Kalau do dengan does kita gunakan jika kebetulan kalimat dari jawabannya itu tensesnya dalam tenses simple present. Nah, kalau simple present, auxiliary verb kata kerja bantu yang kita gunakan yaitu antara do atau does, ini tergantung dari subjek kalimatnya, ya. Baru masuk subjek yang diikuti, ya. Nah, seperti what is Kitty doing, ya, where are you from, ya. Nah, jadi kan ini masuk kata tanya dulu what, kemudian auxiliary verb-nya is, kemudian masuk subjek itu Kitty, ini doing. Jadi ini kebetulan tenses, jenis tenses kata tanya contoh yang pertama di sini adalah dalam bentuk tenses present continuous, ya. Makanya dia di sini ada to be, ada verb ing, ya. What is Kitty doing? Nah, kemudian yang contoh kalimat kedua ini tensesnya simple present, ya. Tapi dia tidak menggunakan kata kerja bantu, do atau does. Kalau udah ada to be dalam suatu kalimat itu, to be itu yang kita jadikan auxiliary verb. Tapi kalau dia nggak ada to be, ya kita butuhkan kata kerja bantu antara do dengan does jika dia tenses simple present. Kalau simple past, kata kerja bantunya hanya did, ya. Nah, kemudian Bu, apakah selalu menggunakan do, does, did? Tidak. Bisa juga kita menggunakan model auxiliary seperti can, ya. Kemudian will. Nah, itu tergantung nanti jenis model auxiliary apa yang digunakan, ya. Oke. Kemudian tentang grammarnya tadi ya di sini. The grammar used with WH questions depends on whether the topic being asked about the subject or object of a sentence. Ini yang tadi saya sampaikan. Jadi untuk membuat pola tanya dengan kata tanya WH question ini tergantung dari topik apa ya, apa subjek ya atau objek yang terdapat dalam kalimat tersebut ya. Oke, ini someone has my baseball, something is bothering you. Nah, ini bisa kita buat pertanyaan what is bothering you. Kenapa kita gunakan what? Karena di sini ininya something. Ya. Nah, kemudian kalau yang someone has my baseball, yang digaris bawahi di sini someone berarti menanyakan apa ini? Orang atau benda? Someone has my baseball. Orang. Berarti kata tanya apa kira-kira yang kita gunakan? Tadi ada dua kan menanyakan orang apa? Kata tanya apa? Who. Who. Oke. Kenapa kita gunakan who? Karena ditanyain itu jadi subjek, Miss. Subjek. Oke. Berarti bagaimana kita membuat kalimat tanyanya?
Who has my baseball? Who has my baseball? Ya, who has my baseball? Oke, good. Berarti sedikit banyak sudah paham. Ini untuk object questions-nya. He lives in New York. Nah, karena yang digaris bawahi New York, ini tempat, berarti kata tanya yang kita gunakan adalah where, ya. Nah, karena nggak ada to be di dalam he lives in New York, berarti kata kerja bantu yang kita gunakan adalah does. Kenapa does? Kenapa tidak do? Karena subjeknya di sini adalah he, ya. Oke, jadi kalau he, she, it kita gunakan does. Where does he live? He lives in New York, ya. Oke, ini ada untuk respondingnya to ask W questions. When did they have dinner? Ya, they had dinner at 6 o'clock. Ya, ini karena menggunakan kata tanya when, berarti kurang lebih sebenarnya yang ditanyakan dalam bentuk waktu secara keseluruhan. Jadi to answer W question often repeats the same subject. Ya, jadi menggunakan subjek yang sama di dalam kata tanya itu pasti. Ini hanya menekankan penggunaan subjek yang sama antara di kata tanya dengan jawaban, ya. Oke. WS questions short forms, ya. Are you busy next weekend? Yes. Nah, ini penggunaan yes no, ya. Nah, ini kalau dalam bentuk percakapan, nanti bisa kalian baca-baca lagi, ya. Oke, saya rasa itu aja sih intinya. Ada pertanyaan kah? Mungkin ini sudah dapat semester lalu, karena ini sebenarnya materi ini kalau berdasarkan SAP dapat lagi WH question, dan semester lalu pun sama. Ini ada WH question, membuat kalimat tanya. Bagaimana? Terlalu cepat ya? Ada yang mau ditanya? Kalau tidak ada, biar kita bahas latihan yang kemarin. Sepertinya tidak ada, Miss. Ya udah, berarti kita bahas latihannya ya. Iya, Miss. Latihan kemarin berapa soal ya? Mana tadi? Sudah bisa lihat tampilannya? Sudah. Yuk, siapa yang mau coba? Nomor 1. Yuk, nama? Rizky Bintang Buskurang. Jawabannya, mohon maaf kalau berisik. Jawabannya what is Ricky hobby?
Answer is Ricky Hobby is fishing. Coba dibaca dulu, dibaca. The question is titik-titik is Ricky Hobby. The answer is Ricky Hobby is fishing. Ricky Hobby is fishing. Jadi kata tanya yang digunakan adalah What, ma'am? what. Ya, what is Ricky's hobby? Karena ini mengacu kepada suatu things. Ya, fishing di sini kan dia udah jadi kata gerund, berarti dibendakan, memancing ya. Oke, thank you Rizky Bintang. Sama, ma'am. Next. Saya Arya Dita. Ayo, coba. Karena jawab the answer is Lionel Messi is the best player in the world. Jadi pertanyaannya menggunakan who. Who is Lionel Messi? Who is Lionel Messi? Lionel Messi is the best player in the world. Okay, good. Thank you. Oke, Nomor thank 3 you boleh Arya saya, Dita. Miss? Ya, Nomor siapa? 3, saya Givari. Yo, Nomor 3, karena jawabannya itulah from Indonesia yang berarti tempat, maka katanya itu where. Where do you come from? Ya, oke. Tenses apa kira-kira ini, Givari? Maksudnya? Tensesnya, tenses dari soal nomor 3 ini tenses apa dia yang digunakan di kata tanyanya maupun di jawabannya? Kata Tenses tanya apa? Tenses apa? Tenses apa? Tenses gimana? Saya agak nggak ngerti dengan tensesnya. jenis tenses dong. Kalimat itu kan pasti ada Kalimat tenses. tanya mungkin. Itu memang kalimat tanya, cuma jenis tensesnya Bentar. simple present. Oh, kayak gitu maksudnya ya, simple present. Ya, Nggak di situnya, Miss. Atau future apa nih? Kalau nomor 3 nih tensesnya apa? Ini present karena dia pakai do. Iya, tapi present banyak. Ada Present present tense. continuous atau simple present? Simple present, Miss. Iya, good. Simple present. Thank you. Next. Number 4. Saya Miss boleh? Ya, silakan Alvin. Karena jawabannya at the weekend. Jawabannya when, Miss. Ya, When coba do you- dibaca yang lengkap. When do you go to the beach? And the answer is at the weekend. Ya, ini yang simple ya. Kalau lengkapnya kira-kira gimana jawabannya itu, Alvin? Kalau ditambahkan jawaban yang lengkap itu kan cuma at the weekend. I go to Jawabannya the kira-kira beach kalau at lengkap the gimana? weekend. I go to the beach at the weekend. At the weekend. Ya, oke, good. Thank you. Next, number 5. Boleh Bro dulu kali ya, ntar Joseph ya. Oke. Oh iya, yang 5 titik-titik many pets do you have? I have 2 pets. Karena ini menanyakan tentang quantity, jadi how many pets do you have? Iya, tadi kan kalau many digunakan untuk countable atau uncountable, Nugroho? Yang countable. Countable yang dapat dihitung. Oke, thank you Nugroho. Yuk, nomor 6. Ya, kenapa? Objek dalam bentuk benda, letter kan? Ya, oke, thank you Joseph. Next. 7. Tadi pada semangat. Ayo, nomor 7. Saya boleh deh, Miss. Mana? Nomor. Siapa? Oh, Ferdiansyah. Iya. Yuk, silakan. Nomor 7 karena dia menanyakan keadaan dia. Jadi how bukan, Miss, makanya. How are Iya, you? gimana? How are you? Kalau how are you jawabannya? Oh iya, I'm fine ya. Tapi di sini jawabannya I'm very sleepy. Apa sih itu? I'm very sleepy? Ngantuk. Saya sangat ngantuk. Iya, sangat ngantuk ya. Jadi gimana kalau how are you?
I'm very sleepy. Nyambung nggak tuh kira-kira? Lebih ke why nggak sih? Belum. Oke, jadi apa kira-kira? Kelihatannya simple ya. Udah benar pakai kata tanya how. Sudah benar karena menanyakan keadaan. Tetapi bagaimana membuat kalimat ini memiliki makna biar nyambung antara pertanyaan dengan jawaban? Mungkin ditambahkan how sleepy are you, Miss? Gimana Givari? Coba. Mungkin ditambahkan how sleepy are you? Ya, how sleepy are you? Tadi kan saya sudah sebutkan tuh yang menggunakan adjective. How beautiful is she? She is very beautiful, ya kan? Nah, jadi itu yang harusnya kita perhatikan karena kalau kita nanti seperti tadi Ferdiansa bilang kalau how are you langsung cepat koneksi. Kalau how are you? I'm fine, thank you ya. Ya, jadi kurang nyambung padahal di situ sleepy. Nah, tapi kalau misalnya tadi Ferdiansa menambahkan how sleepy are you dengan jawaban I'm very sleepy, nah itu baru pas antara pertanyaan dengan jawaban, ya. Oke, thank you Givari. Dan Ferdiansa tidak apa? Gimana kira-kira? Ada yang mau ditanya nggak? Ngerti, Miss? Tapi jelas ya. Iya, jelas, Miss. Nggak apa-apa, namanya mencoba ya. Oke. Yes. Thank you Ferdiansa, thank you Givari. Ada yang kita lanjutkan yang nomor 8 sekarang nih. Gampang ini. Saya boleh, Miss? Ilham. Yuk, Iya. coba dulu jawabannya gimana? Ya kan jawabannya because she was sick. Artinya itu menanyakan sebuah alasan ya. Ya, Asking for a jadi reason. Jadi why was Rika absent yesterday? ya, why was Rika absent yesterday? Kalau jawabannya lengkapnya bagaimana Ilham? Baca, Bu. Iya, dibaca. Jawabannya lengkap. Why was Rika absent yesterday? Ditambah jawaban yang lengkap. Rika? Because Rika was sick. Nah, Rika absent. Why was Rika absent yesterday? Kemudian because she was sick. Nah, maksud saya itu tadinya Rika absent, ya. Rika absent yesterday because she was sick, ya kan? Nah, itu maksud saya ya, yang lengkapnya ya Ilham. Ya. Oke, terima kasih Ilham. Kemudian saya mungkin nomor 10. Daniel, ya silakan. Saya nomor 9. Ya, nanti Sophia nomor 9. Yuk. Siapa tadi? Sekarang 9 ya? 9 ya? Sekarang 9 ya, Bu? Sorry. Berarti nomor siapa tadi nomor 9 Daniel, nomor 10 Sopian ya. Yuk, silakan Daniel. Oke, Bu. Karena di sini kan menanyakan my favorite movie is Spider-Man 3. Jadi jawaban dari pertanyaan itu adalah what is your favorite movie? Kenapa kira-kira menanyakan apa di sini? Mengacu kepada mana itu, yang mau ditanya di sini? Spider-Man. Iya, Spider-Man 3. Ya, things ya. Jadi ini sesuatu. Jadi kalau kita menanyakan objek ya atau subjek tapi dia di situ bukan mengacu kepada orang melainkan benda, kata tanya yang kita gunakan adalah what. Ya, oke, thank you Daniel. Oke, thank you, ma'am. Yuk, kemudian nomor 10 Sopian. How bukan, Bu? Ya, coba dijelaskan aja biar nanti ini. Sebentar. Karena pertanyaannya jawabannya dulu. Kita kan bisa membuat pertanyaan kalau kita paham dulu ya jawabannya di sini apa nih, Mister? karena menanyakan karena need 15 menanyakan terus
15 minutes menanyakan bagaimana, karena ini need 15 minutes menjelaskan bagaimana kalian waktu. Bentar Bu, saya kurang ini, Bu. Gini aja Sopian, coba dibaca dulu jawabannya, coba kamu baca jawabannya. Mr. Budi Need butuh 14 menit. Mr. Budi membutuhkan waktu selama 15 menit kan 15 ya? menit. Oke. Nah, jadi kalau dilihat ke pertanyaannya, yang apa nih 15 menit? Kemana dan kemana? Bagaimana Mr. Budi membutuhkan waktu ke sekolah? Itu, Bu. Berapa lama kali ya? Ya. Jadi how tuh kita jangan terlalu terdoktrin bahwa how tuh selalu kita terjemahkan dengan bagaimana gitu kan. Jadi kalau harus kita sesuaikan dengan kalimatnya. Meskipun pada dasarnya how itu kita gunakan untuk menanyakan sesuatu hal yang membutuhkan proses. Makanya selalu pada umumnya diterjemahkan bagaimana. Ini umumnya ya, tetapi saat kita sandingkan kata how dalam suatu kalimat atau dengan kata lain, kita juga harus menyesuaikan. Makanya kalau dalam menerjemahkan itu jangan terlalu kaku kita. Kalau kita tahu apa maksud isi dari kalimat itu, nih kayak tadi nih ya, Mr. Budi needs 15 minutes. Masa iya Mr. Budi membutuhkan menit-menit sih, emang mau dimakan kan? Enggak, iya kan? Nah, jadi mungkin baiknya dengan Mr. Budi needs 15 minutes, berarti maksudnya di sini adalah Pak Budi membutuhkan waktu selama 15 menit. Nah, berarti kemana dia ini? Nah, ini kan proses kan, cara kan, how berarti ya. Jadi how does, tapi kenapa kita pakai does di sini kira-kira? Karena ini Mr. Budi kata ketiga, Bu. Ya, subjek orang ketiga. Nah, yang paling utama sih sebenarnya karena di sini dia tensisnya simple present. Bisa saja dia pakai did. Tapi kenapa harus does? Karena di sini jawabannya dalam bentuk simple present. How do we know? Dari mana kita tahu? Kata kerja yang digunakan need dalam bentuk pertama dan ditambahkan s karena subjeknya subjek orang ketiga tunggal yaitu he ya. Jadi tidak sulit sih memahami kalau kita coba perlahan-lahan mengamati dulu. Jadi jangan menjawabnya gerasak gerusuk gitu loh istilahnya ya. Jadi coba dipahami dari jenis tenses ya. Kemudian kita lihat mana subjek, kemudian maksudnya apa, baru bisa kita menentukan nanti jenis kata tanya apa yang digunakan. Oke, ya betul jawabannya ya, Sopian. Jadi maksud saya tambahkan penjelasan biar kita semua paham kenapa di sini kita menggunakan how. Terus tadi teman-teman yang lain juga menjawab great ya, karena kalian coba untuk menjelaskan tidak hanya tinggal jawab how, how, what, ya, who, tetapi coba memahami kenapa harus menggunakan jenis kata tanya tersebut. Oke, so far so good. Ya, karena semua kayaknya sudah paham. Kira-kira ada yang mau ditanya nggak? Siapa tahu ada yang masih kurang jelas. Minggu depan kita V-class ya. Jadi kita selang-seling. V-class, nanti kita bahas materi yang di V-class, begitu. Diselang-seling aja. Gimana, ada pertanyaan kah? Sudah ya, oke. Jadi saya rasa cukup berarti untuk hari ini ya. Thank you. I'll see you for the next Friday on the V-class ya. Thank you everyone. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.